Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Google Classroom. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka tanda plus ini. Kita pilih yang buat kelas. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat kelas. Yang kedua, kita klik buat. Langkah berikutnya kita membuat deskripsi. Selanjutnya kita tambahkan filenya dalam bentuk file PDF, file PPT, dan video tutorial PPT. Yang pertama-tama, saya tampilkan file dalam bentuk Word. Selanjutnya, kita klik, karena materinya berada di posisi 1, kita klik posisi 1. Selanjutnya, kita selanjutnya kita akan membuat tugas.
selanjutnya kita membuat petunjuk.
Selamat malam buat siswa Ibu. Halo, selamat malam buat siswa Ibu. Halo. Iya, halo. Ya, selamat malam buat siswa Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Gimana kalian, pada sehat-sehat kan? Suaranya kecil, Bu. Oh, Kurang jelas. Suaranya nggak jelas, Bu. Gimana kalian, pada sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat, Sehat, Bu. Bu. Baik. Sebelum tatap muka maya berlangsung, kita awali dengan doa ya. Doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kegiatan berlangsung, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siti Setiawati, Hadir, Bu. Siti Nurhayati, Hadir, Bu. Arif Maulana Akbar, Iya, hadir selalu walaupun sinyalnya terhambat. Oke, baik, kan, nggak apa-apa. Baik, kita mulai saja ya. Iya, Bu. Silakan Ibu. Oke, Silakan Ibu. iya. Sebelumnya, Ibu sudah pernah beritahukan di Google Classroom. Silakan pelajari materi dengan baik di rumah agar mampu berdiskusi secara aktif pada saat tatap muka maya berlangsung. Kalian udah download belum materi yang diberikan oleh Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, makasih. Baik, langsung saja ya, langsung ke materi diskusinya. Oh, hari ini jadwal diskusi ya, Bu? Oh iya, oh maaf ya kan? Iya. Langsung aja ya. Gimana? Kalian udah siap belum? Kan materinya udah disampaikan di Classroom. Boleh, Bu, Iya, silakan, Bu. nggak apa-apa. Oke. Iya, Bu. Saya udah baca, Bu. Oke, makasih Siti Nurhayati. Nah, pertanyaan Ibu yang bukan pertanyaan sih, maksudnya materi diskusi yang pertama yang Ibu berikan kepada siswa Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Amin. Nah, pertanyaan yang pertama yang Ibu berikan, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM? Yang bisa jawab, Titi, Nurhayati, Arif, silakan Baik, paparkan Bu. pendapat kalian. Ya, Ya, silakan. saya izin menjawab, Bu, terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan Oh iya, silakan. mengenai Siti. upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Iya, betul. Ya, yang pertama yaitu penegakan pemerintahan melalui undang-undang. Oke. Berikutnya, pembentukan pemerintah komisi nasional. Yang selanjutnya, pembentukan pengadilan HAM. Dan yang keempat yaitu penegakan melalui proses pendidikan. Hanya itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Siti Nurhayati. Maaf, Bu, tadi Bu Nur jawabannya Komisi Nasional apa ya? Yang di poin kedua tuh. Boleh ditambahkan atau boleh dilengkapi barangkali itu Komisi Nasional apa? Iya. Poin yang kedua yaitu pembentukan pemerintah komisi nasional. Iya, itu aja sih yang saya ketahui, komisi nasional aja. Mungkin Ibu bisa menambahkan ya, Bu. Terima kasih. Atau teman yang lainnya. Oh, saya izin menambahkan. Baik. Mungkin
apa namanya? Yang organisasi nasional. Pembentukan Suaranya kurang jelas. nasional. Gimana, Bu? Pembentukan pemerintah komisi nasional. Mungkin pembentukan komisi nasional yang dimaksud Siti Nurhayati itu yang pelanggaran HAM kan ya? Oh iya, betul. Contohnya Berarti dan kata lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khusus gitu untuk ya. perempuan ya Bu, kayak ada komisi hak asasi untuk melindungi perempuan gitu. Terus ada juga yang untuk melindungi anak gitu. Iya, betul sekali jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Oke, banyak terima kepada kasih Siti Nurhayati. sudah bisa menambahkan teman-teman. Makasih Bu Guru. Instruksi Bu, suara Ibu ke saya suaranya agak remang-remang. Oh, gitu ya. Iya. Udah jelas belum? Ya Bu, sedikit kurang tidak jelas ya. Jadi pertanyaan Ibu juga yang diajukan kurang jelas jadinya. Oh, kayaknya kendala sinyal deh murid-muridku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oh iya Bu. Gimana? Yang ini udah bisa belum? Ya, kenapa Bu? Bagaimana kalau gitu? Iya, kayaknya Ya, saya, bagaimana? kayaknya saya kendala sinyal. Saya baru deh. bisa masuk. Gimana? Udah jelas belum? Oh ya, silakan. Bu. Sudah Bu. Oh, sudah ya. Oke. Silakan dilanjut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pula partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Yang bisa jawab, Devi, Arif, Siti Nurhayati, silakan paparkan jawaban kalian. Boleh saya terlebih dahulu? Oh, boleh, silakan Arif. Baik. Saya kira upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu proses penyelesaian kasus HAM dari pemerintah dengan bersama pemerintah itu bisa melalui tindakan nyata dalam bentuk gini. Jadi ketika ada kasus HAM yang terjadi pada tetangganya, pada masyarakat di mana dia tinggal, atau saudaranya mungkin, atau bahkan anggota keluarganya yang lain, itu orang tersebut langsung melaporkan ya pelanggaran HAM itu kepada pihak terkait. Kalau tindakannya tindakan kriminal, maka dilaporkannya terlebih dahulu ke terkait setempat, yaitu ke Pak RT, kemudian dilanjutkan ke Pak RW, ditembuskan ke Pak Lurah, lalu atau ke pihak desa, setelah itu nanti dilanjutkan ke pihak kepolisian kalau memang tindakannya patut dicurigai sebagai tindakan kriminal. Kemudian kalau tindakannya melanggar HAM berat, maka itu bisa langsung dilaporkan ke pihak LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang menangani kasus-kasus hukum terkait dengan perbuatan melanggar hak asasi manusia. Atau bahkan bisa langsung juga ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tapi saya kira sangat tergantung permasalahannya apa ya, Bu. Jadi kalau terkait dengan anak-anak, ya tentu nanti ke KPAI. Kalau terkait dengan pelecehan seksual, contohnya atau terkait dengan penurunan atau penghinaan terhadap wanita dan sebagainya, itu tentu ke Komnas Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan. Jadi sangat tergantung konteks permasalahan HAM-nya dalam hal apa. Saya kira itu Bu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan yang disampaikan. Silakan teman-teman yang lain mungkin menanggapi, silakan. Oke. Sedikit saya menjelaskan tentang partisipasi masyarakat ini ya. Kita harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait HAM yang berlaku di Indonesia. Terus yang kedua, melaporkan kepada pihak berwenang terkait pelanggaran HAM yang diketahui. Jadi
partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM itu menaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait HAM yang berlaku di Indonesia. Gimana? baik Sudah Bu. jelas? Terima kasih atas tambahan jawabannya. Oke, terima kasih. Izin Arif. bertanya, Bu. Oke, silakan. Siti Nurhayati. Iya, Bu, apakah pencemaran nama baik melalui medsos atau media sosial itu bisa dikatakan dengan pelanggaran HAM ataukah tidak? Terima kasih. Termasuk pelanggaran HAM. Izin menambahkan, Bu. Oke, Titi Setiawati, silakan. Terkait pertanyaan dari Siti Nurhayati, menurut saya pencemaran nama baik juga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia ya. Apalagi di sosial media sekarang itu udah ada undang-undang ITE, jadi kita sebagai siswa itu harus pintar-pintar pakai sosial media. Jadi kita itu tidak boleh menulis sembarangan seperti menjelek-jelekan orang lain atau menyindir, apalagi menuliskan aib seseorang di sosial media yang nantinya bisa dibaca oleh semua orang. Soalnya kalau orangnya merasa tersinggung dan keberatan, nanti kita bisa terjerat pasal undang-undang ITE tersebut. Bahkan sanksinya itu bisa berupa denda, bahkan kurungan penjara. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Titi Setiawati atas paparannya. Iya, Bu. Oke. Lanjut ya. Gimana? Kalian udah ngantuk belum? Bentar, Silakan, Bu. Ibu. Izin Ya, bertanya silakan. lagi. Oke, Ya, Siti Nurhayati. terkait tadi pelanggaran HAM menyangkut pencemaran nama baik ya, Bu ya. Iya. Lalu, ya, dilaporkannya ke pihak apa ya, Bu ya? Ke lembaga apa gitu? Kan kalau yang pelanggaran terhadap anak itu kan dilaporkannya ke Komnas Anak ya. Iya. Apakah ada PKI. teman-teman bisa, ya PKI ya. Iya, Arif bisa. Teman-teman bisa jawab. Baik, untuk pelanggaran dalam konteks pencemaran nama baik, saya kira karena tadi sudah disebutkan juga oleh Saudari Teti, teman kita itu melanggar Undang-Undang ITE, maka yang akan melakukan tindakan terkait dengan hal itu tentu adalah pihak kepolisian. Dalam hal ini tim cyber yang bisa menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut dianggap mencemarkan nama baik atau tidak. Jadi dilihat kontennya, dilihat isinya, apakah kata-kata atau tulisan yang dituliskan oleh si orang tersebut di medsos itu mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak, maka nanti akan menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap hal itu adalah pihak polisi cyber, dalam hal ini pihak kepolisian. Dan nanti diproses, biasanya dilihat apakah struktur kata atau kalimatnya, terutama oleh ahli bahasa ya, oleh ahli tata bahasa, oleh ahli hukum, pidana, apakah ini termasuk ke dalam ranah pencemaran nama baik. Nah, sekiranya memang dirasa oleh si korban nama baiknya tercemarkan, lalu dia merasa tidak nyaman, tidak terima, tidak suka, tidak senang hati dengan hal ini, nah berarti itu sudah masuk ke dalam, cukup dikatakan sebagai syarat untuk masuk ke ranah pencemaran nama baik. Sehingga si korban bisa melaporkan hal ini kepada pihak terkait, dalam hal ini kepolisian, yang nanti akan diurus oleh polisi cyber. Saya kira itu yang saya ketahui terkait dengan pencemaran nama baik. Oke, makasih Arif atas paparannya. Ya, sama-sama. Oke. Boleh mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi atau mau menambahkan dari pertanyaan atau pernyataan yang tadi disampaikan oleh saya, silahkan. Oke, Teti, bisa? Halo? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Halo? Halo?
Ya, Bu. Halo. Oh, Juga. oke. Iya, Ya, halo. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana sejarah HAM di dunia? Bagaimana sejarah HAM di dunia? Halo, Siti Nurhayati, Arif Maulana. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan Teti Setiawati. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Jadi, sejarah HAM atau hak asasi manusia itu berasal atau berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Jadi, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, yaitu natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, yaitu pribadi dan politik. Dan sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Apa peristiwa penting itu? Di dalam Magna Carta pada tahun 1215, jadi piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah sebuah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan, jaminan untuk diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Nah, sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Selanjutnya, ada Revolusi Amerika pada tahun 1276. Jadi, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika atau disebut dengan Declaration of Independence, yaitu deklarasi kemerdekaan. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1976. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah, revolusi ini bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Jadi, revolusi ini berisikan tentang pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Jadi, di pernyataan ini memuat 3 hal, Bu, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan juga persaudaraan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia itu ya ditandai tadi, Bu, 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Oke, baik. Sedikit saya memaparkan materi tentang sejarah HAM ya. Ya, Bu. Sejarah dapat menyediakan data mengenai awal munculnya HAM sebagai sebuah gagasan hingga menjelma menjadi sebuah standar dan norma umum yang dalam perkembangannya bahkan sejumlah instrumen hukum HAM mensyaratkan negara-negara terikat untuk merumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Gimana? Sudah jelas? Lalu gimana materi yang disampaikan oleh Ibu? Ya, saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh teman kita Teti dan ditambahkan dari Ibu. Saya mungkin sedikit menanggapi ya. Oh, ya, kalau itu kan Arif. perkembangan sejarah yang ada di dunia barat ya. Yang Iya. tadi kata teman kita disampaikan bahwa
diawali oleh adanya gerakan revolusi di beberapa negara, yaitu di Prancis, di Inggris, dan di Amerika. Tadi ada Piagam Magna Carta, ada Declaration of Independence Day di Amerika, ada Bill of Rights di Inggris, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, kalau di Indonesia sendiri bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Kalau di Indonesia sendiri perkembangan HAM-nya seperti apa? Kasih, mohon Siti penjelasannya. Nurhayati bisa menjawab. Titi Setiawati bisa menjawab. Enggak, Bu. Maaf, Oke. Bu, saya tidak Ulang bisa tadi menjawab. pertanyaannya Pak Arif. Pak Arif, halo. Ya, perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia sendiri. Ya, halo. Iya, ya, halo. Oke, saya akan menjawab. Perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia sendiri itu seperti apa, ya? Bu? Kalau Oke, tadi kan oke. disampaikan di dunia barat. Oke. Ya. Bentar ya. Ya. Pertanyaannya tadi, perkembangan HAM di Indonesia ya. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Arif, halo. Halo. Oke, silakan Ibu. Baik. Iya. Ya, halo. Tunggu sebentar ya, Arif. Nah, sejarah perkembangan HAM di perkembangan bukan sejarah sih, perkembangan HAM di Indonesia ya. Sebentar ya, Arif. Iya, Bu. Atau gini aja kali ya, nanti itu dijadiin bahan diskusi kita di kelas kali, Bu ya. Nanti bisa kita lanjut di kelas. Kalau memang sekiranya kita saya langsung masih perlu jawab waktu. aja ya. Saya langsung Oh, jawab baik, aja. baik. Terima kasih, Bu. Maaf, silakan. Nah, keterangan MPR bentar, tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati penegakan dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Tugas ini hanya bisa dijalankan oleh operator pemerintah untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kepedulian hak asasi manusia. Oke, Arif, perkembangan HAM di baik, Bu. Indonesia itu saja yang Ibu paparkan. Baik, terima kasih, Bu, atas tambahan jawabannya. Terima kasih. Baik. Sangat cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Gimana? Yang lain sudah bisa mengerti belum? Saya pribadi sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih pada Titi Setiawati, Siti Nurhayati, Arif Maulana ya. Ya, sama-sama, Ibu. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh Ibu pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaiannya kurang jelas, atas nama pribadi, Ibu minta maaf ya. Gimana? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Pertemuan kali ini sampai di sini saja.
Baik. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Bu, jadi tugas kita itu hasil diskusi ini nanti dinilai ya, Bu? Oh iya, nanti Ibu, insya Allah besok Ibu akan nilai ya. Iya, Bu. Oke. Ya gimana Arif? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terus nanti kalau pas nanti kita masuk ke kelas, ini dibahas lagi atau ada tugas lain, Bu? Oh, enggak Dari ada, Ibu. enggak ada. Oh, tidak ada. Nah, Oh, iya. baik. Iya. Siti Nurhayati, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Oke. Baik. Terima kasih kepada Teti Setiawati, Siti Nurhayati, Arif Maulana atas Iya, waktunya. Bu. Selamat beristirahat ya. Iya, Bu. Iya, Iya pertemuan sih, kita Ya, Bu. sampai di sama-sama. sini. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama terima kasih juga. Boleh live ini Bu? Boleh live kita semuanya?